dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ustadzah sekalian, hari ini kita akan melaksanakan acara diseminasi pembelajaran mendalam begitu nih. Kemarin kita sudah di kelas seperti itu untuk kepala sekolah 5 hari, untuk guru 6 hari seperti itu nih. Nanti akan kita sampaikan menuju ke mensukseskan visi tersebut ya, teman-teman ya. Baik, visi itu apa? Yang termasuk ke visi cerdas ini nanti misinya yang masuk ke sini itu apa? Nanti bisa dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah semua yang dirahmati Allah, hari ini kita mau mengenal tentang konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, ini adalah pelatihan saya selama 6 hari di SD 12. Sebenarnya di situ ada poinnya, bisa dibaca untuk ini. Terus selanjutnya pembelajaran mendalam tadi yang disampaikan Usyanti tadi, ada dimensinya seperti itu. Jadi ini ada 8 dimensi profil lulusannya, yaitu adalah di sini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, terus penalaran kritis, kreatif seperti itu, Jadi ada 8 dimensi profil lulusan, dan ini memang harus dikembangkan. Jadi kalau dalam RPP ya, membuat pembelajaran yang menggembirakan. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya saya akan mengaplikasikannya di kelas. Terima kasih Mimin. Selanjutnya saya akan menerapkan di kelas saya. Semoga ilmu yang saya dapat hari ini bermanfaat bagi saya dan peserta didik saya. Wow, terima kasih Ustadzah. Asesmen tadi ada 2. Yang formatif itu ada asesmen as learning. As learning itu digunakan akan menjadi umpan balik bagi kita sebagai guru akan melakukan perbaikan di kemudian hari. Yang terakhir adalah penilaian berdasarkan PPM. Jadi rencana pembelajaran mendalam ini isinya, jadi ini secara umum isinya harus ada identifikasi, desain pembelajaran, asesmen, dan pengalaman belajar. Kemudian yang kedua adalah desain pembelajaran. Berdasarkan lintas disiplin ilmu. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian lingkungan belajar, ini ada 2. Lingkungan fisik dan lingkungan virtual. Lingkungan adalah pengalaman belajar. Ini merancang pembelajaran dengan prinsip BBM. Ini yang harus kita hafalkan tadi ya, 3 prinsip pembelajaran. Nanti ini juga akan dituliskan di PPM. Yang selanjutnya adalah merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal. Dituliskan langkah-langkahnya, mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Kalau tadi di praktek pedagogisnya, teman-teman pakainya strategi. Contoh strateginya adalah project based learning atau problem based learning. Berarti teman-teman harus menggunakan sintaknya. Sintaknya di mana carinya? Teman-teman bisa cari di Google ya. Harus itu udah pakem, harus dituliskan di sini. Dari kegiatan awal itu ada langkah-langkahnya tertulis. Kalau jenengan di praktek pedagogisnya pakainya adalah pendekatan, maka yang tertulis di langkah-langkah
di kegiatan awal sampai penutup ini adalah langkah-langkah saja dan tidak perlu menggunakan sintaks. Nanti teman-teman akan kita bahas lebih lanjut di luar forum ini, mana yang termasuk strategi, mana yang kemudian termasuk model, mana yang termasuk metode. Intinya adalah kalau metode itu adalah secara teknis kayak demonstrasi, itu masuknya ke metode sing kayak bercakap-cakap seperti itu. Tapi kalau yang STEAM, kemudian inquiry, nah itu masuknya pada pendekatan. Nanti kalau strategi itu ada PJBL, PBL, ada discovery learning, itu semuanya harus pakai sintaks baku. Nah, jadi kita tidak boleh mengada-ngada. Maka untuk mempermudah kita nanti dalam proses pembuatan PPM kita, mungkin kita menggunakan pendekatan saja. Biar apa? Biar kita tidak dituntut untuk membuat sintaks seperti itu. Tetapi PJBL, PBL itu kan sangat dekat dengan anak-anak. Bahkan kita sering melakukan itu, gitu ya. Nah itu piye? Nah nanti kita pikirkan setelah itu. Ini hanya gambaran secara umum saja bagaimana kedepannya nanti kita pikirkan selanjutnya. Ini karena memang harus pakai ini ya, pakai materinya dari pusat, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Memang harus seperti ini. Yang terakhir adalah mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Kesungguhan dan motivasi tinggi untuk belajar. Agar murid termotivasi, guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan kehidupan murid. Pembelajaran sebaiknya mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata, memberikan kesempatan eksplorasi, dan mendorong rasa ingin tahu. Selain itu, guru juga dapat memberikan apresiasi, umpan balik positif, serta membangun hubungan yang hangat dengan murid, sehingga mereka merasa dihargai. Jika murid sudah merasa nyaman, dihargai, dan melihat manfaat dari pembelajaran, maka motivasi mereka untuk belajar akan tumbuh dan schooling without learning dapat diminimalkan. Begitu. Menurut saya, pembelajaran guru ini masih cenderung bersifat tekstual karena murid hanya diarahkan untuk memahami isi bacaan tanpa diberikan kesempatan lebih luas untuk mengaitkan dengan pengalaman nyata atau memecahkan masalah kontekstual. Akibatnya, pembelajaran belum sepenuhnya berdampak pada tindakan murid dalam kehidupan sehari-hari. Maka, agar pembelajaran lebih bermakna, sebaiknya murid diajak untuk menghubungkan isi materi dengan realitas yang mereka alami. Misalnya, melalui diskusi kasus, simulasi, atau proyek sederhana. Dengan cara ini, murid tidak hanya memahami pengetahuan secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan nyata. Ya, terima kasih Usrita. Diberi apa? Kasih W, kasih O, kasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Usrita. Silakan bisa kembali. Sudah penutup. Monggo saudara semuanya.